Halo sobat-sobat pecinta petambak. Suasana hari ini suasana di pagi hari. Kita akan melanjutkan jalan-jalan keliling-keliling tambak sambil melihat perbedaan antara tambak tradisional dengan tambak modern, antara tambak yang di Kalimantan dengan tambak yang di luar Kalimantan yang memiliki metode modern. Nah, sekarang kita akan lanjutkan video yang sebelumnya antara perbedaan tambak tradisional dengan modern. Kali ini kita akan berjalan-jalan keliling untuk melihat sekitaran wilayah tambak. Kita akan melihat perbedaannya. Teman-teman juga dapat melihat secara langsung dan dapat menilai secara langsung apa perbedaannya saja antara tambak tradisional dengan tambak modern. Nah, seperti ini kita bisa lihat dari ukuran tambak. Jika tambak tradisional, bagaimana menurut teman-teman? Ukuran tambak tradisional cukup luas. Ini ada di tambak saya ada 3 petak, dan yang ada di sebelah kanan ini kisaran ukuran 10 hektar. Entah, kita lihat di sana belum kelihatan bagian belakangnya. Kita akan ke sana. Dan yang ada di sebelah kiri ini kisaran ukuran 15 hektar. Baik, kita ikuti dulu ya teman-teman, jalan-jalan sampai ke bagian belakang. Oh ya, ini kita lihat tanggulnya dulu atau pematang. Entah di luar sana apa namanya, mungkin jalan. Tapi kalau di tambak Kalimantan ini namanya tanggul. Ukurannya cukup luas, bisa dilewati kendaraan roda 4. Kalau di tambak modern, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Jika di tambak modern itu tanggulnya ditutupi dengan terpal. Jika di tambak tradisional tidak menggunakan terpal, karena mungkin memikirkan biayanya, karena ukuran tambak yang luas panjang, jadi tidak kemungkinan bisa menggunakan terpal. Ukuran tanggul ini kira-kira dari dasar mencapai 7 meter, sedangkan bagian atas kisaran 3-4 meter. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat, jika tambak modern, biasanya di tambak modern dialasi dengan terpal, bahkan seluruhnya dialasi dengan terpal, sedangkan tambak tradisional tidak ada seperti itu. Teman-teman bisa lihat secara langsung. Baik teman-teman, kita lanjutkan saja ya. Lanjut OTW. Begini suasana di pagi hari, tidak ada angin. Mataharinya akan muncul dari sana. Mungkin di tambak modern ada yang disebut dengan hama tambak. Tapi jika di tambak tradisional, hama tambaknya itu seperti ini, seperti siput. Nah, ini hama tambak. Ini hama tambak yang dipungut dari dalam tambak. Dia seperti ini, seperti keong, tapi di dalamnya sudah tidak ada, keongnya sudah mati. Nah, ada juga yang kecil-kecil seperti siput.
Ini juga ada penghuninya ini tapi sudah mati. Nah, ini ada hama tambak. Kemudian kalau di tambak tradisional ada juga seperti rumput air. Ini sebenarnya termasuk hama juga. Beda dengan di tambak modern, tidak ada seperti ini. Ini rumput air. Nah, dia seperti rumput, pertumbuhannya cepat, hanya dalam waktu seminggu sudah ukuran 1 meter. Nah, ini teman-teman, kalau orang di Kalimantan disebut gose. Ini bagus buat pakan ikan. Jika kita ternak ikan bolu atau ikan bandeng, ini sangat cocok untuk dibiarkan. Ini banyak sekali teman-teman. Ini penuh hingga sampai ujung di bagian paritnya. Sedangkan untuk udang, bisa dikatakan jika untuk udang itu berikan efek negatif, karena rumput-rumput ini akan tumbuh di sepanjang pinggiran tanggul ini, sehingga nantinya udang-udang tidak bebas mencari makanan, sehingga udang-udangnya nanti akan kurus karena tidak mendapatkan makanan dari tanah, tidak mendapatkan plankton dari tanah karena terhalang oleh rumput-rumput ini. Sedangkan untuk ikan sangat cocok, ikan akan jadikan sebagai pakannya. Baik sobat-sobat, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Sepertinya sangat melelahkan jika kita berjalan terus. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini sobat-sobat, mungkin di tempat modern tidak ada rumput-rumput yang seperti ini. Kalau di tambak modern sudah jelas pasti bersih, sedangkan di tambak tradisional justru malah ditanami. Ini rumput-rumput ini sengaja ditanami, fungsinya agar tidak terjadi abrasi atau tidak terjadi erosi karena air atau gelombang dari tambak, sehingga ditanami rumput-rumput seperti ini. Ini semuanya ada fungsinya. Jadi sobat-sobat pecinta petambak modern bisa kan membedakan tambak tradisional dengan tambak modern yang ada di luar Kalimantan. Sebenarnya tambak-tambak tradisional Kalimantan ini bisa dikatakan apa adanya, karena tambak-tambak di Kalimantan ini tidak ada yang disebut pemberian pakan. Dalam pemeliharaannya tidak ada pemberian pakan, hanya sebatas menggunakan probiotik. Itu pun hanya dilakukan pada saat penebaran bibit, kemudian di pertengahan sekitar umur 45 hari akan dilakukan penurunan probiotik mikroorganisme. Itu pun juga ada sebagian yang tidak menggunakan seperti itu, tetapi memperoleh hasil yang lumayan. Sedangkan ada juga yang menggunakan probiotik. Baik, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini kita bisa lihat kehijau-hijauan itu adalah rumput air. Oke, lanjut dulu ya. Kita jalan-jalan dulu ya sobat. Oke sobat-sobat, sambil kita lihat-lihat, mungkin sobat-sobat bisa memberikan dukungannya untuk channel Kebun Ternak.
Cukup teman-teman bisa memberikan dukungannya dengan like atau subscribe. Teman-teman juga bisa share kepada teman-teman lainnya agar teman-teman dapatkan suatu inspirasi atau pengalaman mengenai tambak-tambak tradisional, sehingga kita bisa saling belajar, saling memberikan pengalaman. Teman-teman yang memiliki tambak modern bisa share, berbagi pengalaman. Baik, kita jalan-jalan lagi ya.